Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi anatomi dan fungsi pankreas. Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai moderator, Lude Citra Wahyuni, nomor absen 5. Yang kedua, Niwayan Damayanti, nomor absen 8. Yang ketiga, Made Giriani Astari, nomor absen 9. Yang keempat, Kadek Sastrawati, nomor absen 17. Yang kelima, Putu Anggi Satya Devi Antari, nomor absen 32. Adapun konsep dasar. Yang pertama, pengertian pankreas. Yang kedua, struktur organ pankreas. Yang ketiga, jaringan utama penyusun pankreas. Yang keempat, fungsi pankreas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian pankreas. Pankreas merupakan organ retroperitoneal yang terletak di bagian posterior dari dinding lambung. Organ pipih yang berada di belakang lambung abdomen, panjangnya kira-kira 20-25 cm, tebalnya kurang lebih 2,5 cm, dan beratnya 80 gram. Terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari abdomen dan dihubungkan oleh saluran ke duodendum. Struktur organ ini lunak dan berlobus. Perkenalkan, nama saya Putu Anggi Satya Deviantari, nomor absen 32. Kali ini saya akan membahas tentang struktur pankreas, di mana struktur pankreas memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama ada kepala pankreas, yang kedua ada badan pankreas, dan yang ketiga ada ekor pankreas. Di mana kepala pankreas merupakan bagian paling lebar yang terletak di sebelah kanan abdomen dan juga di dalam lekukan duodenum yang melingkarinya. Yang kedua ada badan pankreas, di mana badan pankreas merupakan bagian utama pada organ pankreas yang terletak di belakang lambung dan di depan vertebra lumbalis pertama. Sedangkan yang ketiga yaitu ekor pankreas merupakan bagian meruncing di sebelah kiri dan berdekatan dengan limpa. Pankreas memiliki 2 saluran yang menyalurkan sekresi ke dalam duodenum, yaitu ductus virsum dan juga ductus Santorini. Saya Kadek Sastrawati, nomor absen 17, saya akan menjelaskan tentang jaringan utama penyusun pankreas. Yang pertama yaitu asini. Asini menghasilkan enzim pencernaan yang berfungsi mengekskresikan getah pencernaan berupa enzim dari duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, Pulau Langerhans merupakan kumpulan sel berbentuk ovoid tersebar di seluruh pankreas dengan berat hanya 1-3% dari berat total pankreas. Besar Pulau Langerhans yang terkecil adalah 50 mu, sedangkan yang terbesar adalah 300 mu. Jumlah semua pulau Langerhans di pankreas diperkirakan antara 1-2 juta. Jenis sel penghasil hormon di pulau-pulau Langerhans antara lain sel alfa pankreas, sel beta pankreas, sel F pankreas, dan sel delta pankreas. Perkenalkan, nama saya Niwayan Damayanti, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pankreas. Fungsi pankreas dibagi menjadi 2, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi eksokrin. Fungsi eksokrin yaitu untuk memproduksi enzim. Kelenjar pankreas yang menghasilkan 1.200 mili cairan. Enzim yang terdapat di eksokrin yaitu yang pertama, enzim amilase. Diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini bertugas memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, enzim lipase. Berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, enzim tripsin. Berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, sekian penjelasan saya tentang fungsi eksokrin, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Made Giriani Astari, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi endokrin. Kelenjar endokrin dalam pankreas adalah pulau Langerhans yang menghasilkan hormon. Hormon merupakan zat organik yang mempunyai sifat khusus untuk pengaturan fisiologis terhadap kelangsungan hidup suatu organ atau sistem. Sel-sel pulau Langerhans tersusun atas sel-sel alfa yang menghasilkan hormon glukagon.
sel-sel beta yang menghasilkan insulin, dan sel delta yang menghasilkan somatostatin, dan sel F yang menghasilkan polipeptida pankreatik. Hormat pada endokrin yaitu 1. Hormon glukagon. Molekul glukagon merupakan polipeptida rantai lurus yang mengandung residu asam amino. Fungsinya yaitu merombak glikogen menjadi glukosa, mensintesis glukosa dari asam lemak dan asam amino, serta pembebasan glukosa ke darah oleh sel-sel hati. Yang kedua yaitu hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh sel-sel beta pulau Langerhans pada pankreas, merupakan hormon peptida yang tersusun oleh dua rantai asam amino, yaitu rantai A dan B yang dihubungkan melalui jembatan disulfida. Insulin berfungsi untuk memfasilitasi dan mempromosikan transport glukosa melalui membran plasma sel dalam jaringan tertentu seperti otot dan adiposa. Dan yang terakhir, polipeptida pankreatik. Hormon ini dihasilkan oleh sel F, mempunyai efek penghambat konstruksi kandungan empedu, pengaturan enzim-enzim pankreas, dan berpengaruh terhadap laju absorpsi nutrien oleh saluran cerna. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.